saya Haji Mas Haji Sunartio dengan NIM 2120502025. Di sini saya akan memaparkan materi yang berjudul konsep penyebab dan manajemen stres untuk memenuhi tugas UAS manajemen diri. Konsep penyebab dan manajemen stres. Konsep stres. Stres ialah sebutan yang berasal dari bahasa Latin stinger yang berarti keras atau stricus. Ialah selaku kondisi atau keadaan dari badan terhadap suasana yang menakutkan, mengejutkan, membingungkan, membahayakan, serta merisaukan seseorang. Stres merupakan asumsi badan yang bertabiat non-spesifik terhadap tiap tuntutan terhadapnya. Stres dimaksud sebagai kondisi di dalam hidup seorang yang menimbulkan ketegangan atau disporia atau kesedihan. Stres merupakan sesuatu keadaan di mana kondisi badan terganggu sebab tekanan yang didapat secara mental ataupun raga. Tingkatan stres ialah tingkatan stres bisa digolongkan jadi stres normal, stres ringan, stres sedang, dan stres berat. Stres normal yang dialami secara tertib serta merupakan bagian alamiah dari kehidupan. Semacam dalam suasana kelelahan sehabis mengerjakan tugas, khawatir tidak lulus tes, merasakan detak jantung berdetak lebih keras, ketika melaksanakan presentasi. Stres ringan merupakan stresor yang dialami tiap orang secara tertib, biasanya dialami oleh tiap mahasiswa, misalnya kurang ingat, kebanyakan tidur, kemacetan, dikritik, ataupun perbaikan skripsi yang menumpuk. Stres sedang berlangsung lebih lama dari sebagian jam hingga sebagian hari. Misalnya permasalahan perselisihan yang tidak bisa dituntaskan dengan sahabat ataupun keluarga. Stres berat didefinisikan sebagai ketidakmampuan mengatasi tekanan mental atau emosional yang berlebihan dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi ini dapat disebabkan oleh hubungan yang kurang harmonis, beban pekerjaan, terlilit hutang, masalah kesehatan, dan lainnya. Tipe stres ada dua macam, yaitu eustress dan distress. Distress atau stres negatif ialah stres orang yang tidak sanggup menanggulangi kondisi emosinya sehingga hendak gampang terarah ke distress. Distress mempunyai makna rusak seperti merugikan. Eustress atau stres yang positif ialah stres baik ataupun stres yang tidak mengusik orang serta membagikan perasaan bahagia dan bergairah. Eustress merupakan reaksi terhadap stres yang bersifat positif, sehat serta konstruktif. Penyebab stres. Stres timbul pasti terdapat penyebabnya. Oleh karena itu, seseorang wajib mencari pemicu stres supaya bisa mengidentifikasinya, menghilangkan stres yang menyerang dirinya. Oleh sebab itu, orang yang tidak mengalami stres hendak merasakan hidupnya lebih aman serta senang. Dengan demikian, stres wajib dijauhkan dari kehidupan individu. Supaya bisa menjauhkan stres dari individu, maka individu wajib sanggup mengidentifikasi penyebabnya. Dengan mengenali penyebabnya dan menanggulanginya, berikutnya akan sanggup mengurangi akibat dari stres tersebut pada diri seseorang sehingga dapat merasakan nikmatnya hidup di dunia ini. Stres diakibatkan atau disebabkan oleh aspek yang berasal dari dalam diri individu serta aspek yang berasal dari luar individu, atau yang bisa kita sebut yang penyebab faktor internal dan eksternalnya. Terdapatnya kesenjangan antara harapan serta realitas memunculkan konflik dari dalam diri seseorang, sehingga berakibat pada timbulnya stres. Berikut ini sebagian perihal yang bisa menimbulkan stres pada individu, antara lain perasaan takut menimpa hasil yang dicapai, kegiatan yang tidak balance atau tidak seimbang, tekanan dari dalam diri sendiri, perasaan takut, perasaan bersalah, jiwa yang dahaga secara emosional, serta keadaan sosial ekonomi. Dan terakhir yaitu manajemen stres. Stres bisa dikendalikan, dikelola secara baik sehingga tidak memunculkan stres. Berikut ada beberapa langkah metode manajemen ataupun mengatur stres dengan merancang masa depan dengan baik, semacam belajar hidup tertib serta mengendalikan waktu sebaik-baiknya, menjauhi perbuatan yang membawa perubahan besar pada saat yang bersamaan,
bisa menerima diri sendiri dengan apa adanya, menerima lingkungan sebagaimana apa adanya, berbuat yang sesuai dengan keahlian serta atensi, membuat keputusan yang bijaksana, selalu berpikir positif, membicarakan perkara yang dialami dengan orang yang bisa dipercaya, memelihara kesehatan diri sendiri, menjaga persahabatan atau membina persahabatan dengan orang lain, memberikan waktu luang untuk diri sendiri atau mengusahkan waktu untuk diri sendiri, untuk istirahat ataupun berlibur, serta melaksanakan relaksasi. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.